Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Dewi. Baik Ibu Dewi, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai diet pada gagal ginjal dengan hemodialisa. Untuk waktunya kurang lebih 25 menit, yaitu tujuannya untuk mengetahui makanan yang diperbolehkan dan makanan yang dibatasi. Untuk apakah Ibu bersedia? Sedia. Sebelumnya, apakah Ibu Dewi sudah mengetahui mengenai diet gagal ginjal kronik pada hemodialisa? Belum. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang diet gagal ginjal dengan hemodialisa ya. Nah, di sini ada leaflet yang dimana pada saat saya menjelaskan, Ibu bisa membaca dan memahami ya Bu. Ini untuk leafletnya. Nah, baik Ibu, di sini ada mengenai apa itu diet gagal ginjal kronik. Nah, sebelum saya menjelaskan, apakah Ibu mengetahui apa itu diet gagal ginjal kronik? Belum. Baik Ibu, diet gagal ginjal kronik itu merupakan faktor penting bagi pasien yang menjalani hemodialisa. Diet bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, untuk menjaga agar penderita dapat beraktivitas seperti biasa yang akhirnya mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian di sini ada jenis diet dalam indikasi pemberiannya. Nah, untuk diet dialisis 60 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 50 kg. Untuk diet dialisis 65 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 60 kg. Kemudian untuk diet dialisis 70 gram protein diberikan kepada pasien dengan berat badan kurang lebih 65 kg. Nah, Ibu pada saat ditimbang berapa berat badannya? 60 kilo. 60. Tapi tergantung ya Bu, diet dialisisnya masuk ke 1, 2, dan 3 ya Bu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ada syarat dietnya. Syarat dietnya yang dibatasi itu garam, terutama jika terjadi penimbunan cairan di dalam tubuh, edema seperti edema dan tekanan darah tinggi. Kemudian Ibu tekanan darahnya berapa? Tekanan darahnya 130. Masih normal ya Bu. Nah, kemudian yang kedua, batasi kalium, terutama jika urinnya keluar kurang dari 400 ml per 24 jam. Perhatikan juga jumlah cairan, jumlah urinnya dalam 24 jam itu 500 ml per 750 ml. Nah, tujuan diberikan diet ini yaitu untuk mencegah kekurangan gizi serta mempertahankan dan memperbaiki status gizi agar pasien dapat melakukan aktivitas normal. Nah, untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, kemudian menjaga agar sisa metabolisme tidak berlebihan ya Bu. Nah, kemudian ini ada makanan yang diperbolehkan. Untuk makanan yang diperbolehkan, yang pertama itu ada sumber karbohidrat. Ada nasi, ada roti putih, ada mie, ada makaroni, ada spaghetti, ada sagu, ada lontong, ada bihun, ada jagung, ada gandum. Kemudian untuk sumber proteinnya ada protein hewani, kemudian ada protein nabati. Nah, untuk protein hewani yaitu ada telur, ada ayam, ada daging, ada ikan, ada cumi, ada keju, ada susu skim, ada susu wol, ada es krim, ada yogurt, ada kerang, ada kepiting, ada lobster. Nah, untuk protein nabatinya ada tahu, ada tempe, ada kacang-kacangan dalam jumlah terbatas. Nah, untuk 50% itu protein dan hewaninya juga 50 protein ya Bu. Untuk protein nabatinya juga 50% ya Bu. Nah, untuk sayurannya seperti ketimun, terong, toge, buncis, kacang-kacangan, kacang-kacangan panjang, kol, kembang kol, selada, wortel, jamur, sesuai jumlah yang dianjurkan ya Bu. Nah, untuk buah-buahannya ada nanas, ada pepaya, ada duku, ada jambu biji, ada sawo, ada pir, ada semangka, ada apel, ada anggur, ada jeruk nipis sesuai dengan anjuran yang diberikan. Nah, untuk makanan yang tidak boleh atau makanan yang dibatasinya yaitu
seperti umbi-umbian, ubi, singkong. Nah, untuk bahan makanan yang tinggi natrium juga seperti garam, roti bakar, kemudian roti susu, makanan kaleng, kemudian keju, margarin, sosis, ikan asin, teri, kecap, saus tomat, dan lain-lain. Nah, untuk bahan makanan tinggi kaliumnya ada buah, ada sayur, dan kacang-kacangan seperti alpukat, pisang, leci, mangga, tomat, rebung, kilan, daun singkong, paprika, labu, kuning, bayam, kelapa, kacang tanah, kacang hijau. Nah, ini untuk cara mengatasi atau mengurangi kaliumnya itu dengan cara cuci buah atau sayurnya dan bahan makanan lain yang telah dikupas dan dipotong, kemudian rendam dalam air dan suhu 50-60 derajat dengan air hangat selama 2 jam ya Bu. Banyaknya 10 kali bahan makanan, kemudian airnya dibuang dan bahan makannya dicuci dalam air mengalir selama beberapa menit. Nah, setelah itu masaklah, lebih baik direbus ya Bu, dengan menggunakan air sebanyak 5 kali bahan makanan. Nah Ibu, ini untuk penjelasan mengenai diet gagal ginjal kronis dengan hemodialisa. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau hal-hal yang harus diperhatikan dalam diet ini apa ya nih? Nah, untuk hal-hal yang harus diperhatikan, Ibu bisa dilihat di sini. Nah, yang makanan yang lebih baiknya dibuat dalam bentuk tidak berkuah, seperti ditumis, dipanggang, dikukus, dibakar, digoreng, agar untuk meningkatkan cita rasa. Misalkan Ibu teh gunakanlah lebih banyak bumbu-bumbuan, tapi bumbuannya seperti jahe, kunyit, kemudian salam, bawang, begitu Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Jika makanan sehari-harinya itu Neng, kalau dari pagi sampai malam itu bagaimana? Untuk makanan sehari-harinya pada diet gagal ginjal kronik ini, yang pertama pagi. Nah, pagi itu ada nasi, ada pepes teri basah, ada tumis, toge, ada tahu selingan. Nah, jam 10-nya bisa makan puding. Nah, untuk siangnya yaitu ada nasi, ada ayam, ada telur mata sapi, tempe mendoan, urapan, jeruk, kemudian untuk selingan pada pukul 16-nya Ibu bisa makan kue talam. Nah, untuk sorenya ada nasi, ada perkedel tahu, ada tumis, ada kangkung, ada pepaya, ada selingan. Jam 8 malam Ibu coba di sini saya akan mereview sedikit ya mengenai diet gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Nah, jadi apa makanan yang tidak diperbolehkan untuk diet gagal ginjal kronik dengan hemodialisa? Yang tadi kayak ada umbi-umbian, lalu buah-buahan yang tinggi kalium seperti pisang, alpukat. Lalu di sini juga ada kayak yang tinggi natrium juga, roti, garam, roti susu gitu. Ya, baik Ibu sudah memahami ya mengenai diet gagal ginjal kronik dengan hemodialisa. Baik, kalau begitu cukup sekian penyuluhan mengenai diet gagal ginjal kronik. Semoga Ibu bisa melakukan diet gagal ginjal ini setiap harinya ya Bu, dengan teratur. Kalau begitu saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.